Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Dan juga dengan tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Tentu saja, kami juga menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Hoax Sumbang Perpecahan Bangsa. Nah, untuk membahas hal ini tentu saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya di studio Jura Televisi dengan Ketua PWI Kalteng, Bapak Haris Sadikin. Saya sapa dulu, selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Jura Televisi malam hari ini. Kemudian di ujung sana kita juga tersambung dengan Bapak Imam Wahyudi, Dewan Pertimbangan IJTI di Jakarta. Saya sapa dulu, selamat malam Pak. Apa kabar semuanya? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada juga dengan Pak Sasmita, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen. Saya curiga, saya diprotes nggak ya kalau mengatakan Pak Sasmita? Nanti dibilang yang benar Pak Sasmito. Saya sapa dulu, selamat malam Pak. Yang benar sapaan kita yang mana malam hari ini? Halo, selamat malam kawan-kawan semuanya, Mas Imam, teman-teman, selamat malam semuanya. Sasmito, Mbak. Oke. Pak Sasmita, bukan Sasmita. Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kita malam hari ini ingin berbincang-bincang tentang hoax sumbang perpecahan bangsa. Berita yang mengandung nilai informasi dewasa ini sangat dibutuhkan. Baik melalui televisi, radio, online, dan lain sebagainya. Nah, tetapi celakanya masyarakat saat ini masih ada juga yang langsung mempercayai setiap berita yang mereka terima. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka langsung share, gercep, gerak cepat, lebih cepat daripada berpikir terkadang. Nah, untuk membahas hal ini, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Kita langsung saja dengan Pak Imam Wahyudi, Dewan Pertimbangan IJTI. Pak, hari-hari ini kan gencar tuh di pemberitaan di media elektronik, informasi berseliweran. Nah, kita ingin mengetahui yang menjadi ciri-ciri berita itu berita bohong atau hoax itu seperti apa? Baik, jadi Olive, yang perlu kita ketahui semakin lama berita hoax itu semakin disempurnakan. Dalam arti kalau dulu kan ciri-cirinya itu hurufnya besar-besar, kemudian ada ajakan sebarkan, viralkan, dan seterusnya seperti itu. Yeah. Tetapi lama-lama juga banyak juga informasi, saya harus sebutkan informasi yang konten-konten hoax itu yang tidak seperti itu, karena memang kreatornya itu memang tujuannya memang supaya konten itu tersebar dan tidak dicurigai sebagai hoax. Oleh sebab itu, ciri-ciri fisik tidak lagi bisa menjadikan satu-satunya acuan, ya? Satu-satunya petunjuk, satu-satunya indikasi gitu. Yang paling penting sebenarnya adalah bahwa kita itu selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Nah, itu yang sering dikembangkan ya, bahwa sebelum kita sharing itu, sebelum share itu kita harus cek dulu. Pertama adalah sebenarnya kalau ingin saya anjurkan, itu yang paling penting itu adalah apakah kemudian itu sumbernya itu kredibel gitu. Biasanya hoax pun kemudian menggunakan nama-nama yang kredibel gitu. Oke. Yes. Yang kedua adalah apakah informasi itu bermanfaat seandainya kita sebarkan. Nah, itu penting itu. Artinya kalau memang tidak bermanfaat ya nggak usah disebarkan gitu.
Jadi yang seandainya kita tidak mampu untuk melakukan cek, tapi sesungguhnya sekarang banyak sekali sumber-sumber ataupun situs-situs yang menawarkan untuk cek fakta. Di beberapa media kan ada cek fakta. Kalaupun kita nggak bisa menggunakan itu, kita cukup masukkannya ke Google. Jadi kita googling aja. Kita ambil beberapa kalimat di situ, itu mungkin satu dua paragraf, cemplungin di situ, nanti akan ketahuan kok kira-kira itu sebenarnya itu hoax atau bukan. Jadi sesungguhnya media internet itu selain memberikan peluang untuk penyebaran hoax, juga memberikan peluang untuk ngecek gitu loh. Jadi sebenarnya samalah seperti di dunia nyata, bukan dunia virtual. Kalau ketemu apapun itu harus kita cek kan. Lalu seperti itu. Pak Imam, tadi Bapak mengatakan bermanfaat dan tidak bermanfaat. Tetapi kan ini dari versinya siapa? Kalau menurut kelompok tertentu itu bermanfaat, untuk kelompok lain tidak bermanfaat, kan repot Pak. Nah ini seperti apa? Jadi begini, seandainya sudah kita temukan bahwa ternyata informasi itu memang betul gitu ya. Betul dalam arti sepanjang pemeriksaan awal kita gitu. Nah, sesungguhnya kita tanyakan pada diri kita, seandainya informasi itu saya sebarkan, itu kira-kira memberikan manfaat atau tidak. Nah, dalam konteks ini tentu kita akan terjebak pada akan masuk dalam pertanyaan. Kan sekarang ada post-truth ya. Post-truth itu adalah kita hanya mempercayai apa yang kita ingin, apa yang ingin kita percayai lah kurang lebih. Jadi kita nggak mau dengar yang lain gitu, macam-macam itu. Nah, dalam konteks kita sadar apakah ini bisa memberikan impact positif atau negatif terhadap lingkungan kita gitu. Jadi maksud saya adalah mungkin bagi kita menguntungkan untuk kandidat yang kita pilih misalnya seperti itu. Tetapi kalau kemudian ternyata itu bisa menimbulkan kekecewaan, tentu akan menjadi harus kita pertanyakan juga. Jadi sekali lagi tahapannya itu mulai dari tahapan objektif gitu. Objektif itu kita cek apakah dia benar atau tidak gitu, sampai kemudian sampai pada titik pertimbangan yang subjektif yang menurut kita itu kira-kira bermanfaat atau tidak gitu. Jadi di situ tatarannya. Kalau memang masyarakat sudah sampai titik itu, mungkin kita akan lebih nyaman dalam berbangsa dan bernegara ini. Tapi kalau masih pertimbangannya masih tetap pada subjektifnya lebih kuat untuk kepentingan diri, ya memang repot. Oke, saya bergeser dulu ke Pak Sasmito maksud saya, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen. Disharmoni bangsa saat ini terancam dari informasi menyesatkan. Sekelompok orang pun sering terpancing. Kemudian, bagaimana jurnalis itu menetralisir? Untuk Kalteng ditahan dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya pikir tugas jurnalis ini mencari sebuah fakta dalam sebuah peristiwa ya. Jadi tugas utamanya adalah mencari fakta di era budget informasi. Nah, memang dalam beberapa peristiwa gitu ya, terutama ketika dalam situasi konflik ataupun situasi-situasi yang kemungkinan berpotensi menimbulkan konflik, itu memang kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal tertentu ya. Misalkan kalau di tengah situasi konflik, kita biasanya menggunakan pendekatan jurnalisme damai gitu ya. Artinya berita-berita yang kita hasilkan itu kemudian tidak menjadi pemicu atau api ya, yang kemudian justru semakin mengobarkan ya permusuhan antara satu kelompok dengan yang lain. Nah ini saya pikir salah satu tugas kita ya, terutama ketika kita meliput di situasi-situasi yang panas, penuh dengan konflik, ataupun situasi yang berpotensi ya, berpotensi menimbulkan konflik. Jadi faktanya tetap kita sajikan, tapi kita kemudian bisa menggunakan kata-kata yang bisa diterima kedua pihak gitu ya. Jadi jurnalisme damai ini
bukan jurnalisme yang menghilangkan sebuah fakta, tapi kita kemudian bisa menampilkan berita yang membuat adem kedua pihak gitu ya. Oke, saya beralih lagi ke Ketua PWI Kalteng. Kalau untuk Kalteng sendiri, dengan adanya hoax ini, teman-teman dari PWI itu seperti apa untuk paling tidak meredam atau menangkal? Kalau kita menghilangkan kan kemungkinan besar kan masih zero. Betul. Yang pertama sih kawan-kawan selalu kita ingatkan untuk melakukan pengecekan terhadap fakta. Karena inti dari jurnalisme itu adalah verifikasi dan verifikasi. Sepanjang kita melakukan verifikasi dengan benar, kemudian mencek faktanya secara benar, saya pikir itu akan paling mudah untuk menghindari hoax ya. Yang penting kawan-kawan ketika mendapat informasi jangan langsung seolah-olah informasi ini adalah informasi bombastis gitu. Tetapi kita harus melakukan verifikasi lagi, kemudian melakukan pengecekan terhadap faktanya. Apakah ini benar-benar terjadi? Nah, baru kita menurunkan naskah berita itu. Itu pun juga saya selalu menekankan kepada kawan-kawan untuk juga mempertimbangkan dampak sosial dari apa yang akan kita tulis. Jadi ini memang di tengah distribusi informasi ini kita memang harus pandai dan jeli, dan yang paling penting kita mampu membaca situasi sosial masyarakat. Ini kan membutuhkan yang namanya waktu, sedangkan kita ini juga kan harus bergerak cepat. Nanti tertinggal dong sama yang media teman sebelah, tetangga sebelah. Kalau saya sih begini melihatnya, sekarang media online sekalipun itu tidak lagi melihat siapa cepat gitu, tetapi lebih menekankan bagaimana akurasi terhadap pemberitaan itu. Kalau dulu awal-awal media online itu booming, memang ya cepat-cepatan, tapi sekarang semua sudah bergeser. Siapa yang akurat, dia yang memang akan mendapatkan pembaca yang lebih banyak. Karena apa? Karena kalau kita cepat-cepatan, kita tetap kalah sama medsos. Media sosial itu luar biasa cepatnya gitu. Nah, kemenangan kita hanya pada akurasi fakta dan data. Jadi itulah yang paling penting. Teman-teman melakukan pengecekan terhadap akurasinya. Oke, pertanyaan yang sama untuk ketiga narasumber saya. Seberapa persen masyarakat di luar sana masih mempercayai media yang orang bilang konvensional? Dari Ketua PWI dulu. Kalau menghitung persentasi, saya pikir harus cermat. Tapi saya tidak berani berspekulasi. Kepercayaan, pada intinya gini, kepercayaan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap media konvensional itu masih cukup tinggi, walaupun angkanya itu saya pikir akan bersaing dengan media sosial. Nah, ini yang berbahayanya, terkadang wartawan juga terjebak dalam informasi-informasi di media sosial. Nah, itu yang akhirnya bisa menggiring kita sebagai wartawan yang benar-benar wartawan, terjebak sebagai penyebar hoax-nya. Nah, ada beberapa kasus sebetulnya di Kalteng, melihat video viral, langsung diinformasikan, dan ternyata itu berita bohong. Hoax gitu. Hoax. Memang ada kejadiannya, tetapi tidak seperti yang dibayangkan gitu. Nah, sebagai hanya potongan gambar. Potongan gambar. Nah, sebagai contoh kemarin KP yang dinyatakan LGBT. Sebagai sarang LGBT, tapi realnya ternyata tidak. Di sana memang kafe, pengunjungnya banyak. Nah, ketika itu memang mereka berkomunikasi, berbisik-bisik dekat karena suara musiknya kencang, dan ketika itu ada kejadian keributan gitu, sehingga saling memeluk untuk mengamankan gitu. Nah, ini kan sebuah informasi yang
salah, tapi langsung ditelan mentah-mentah oleh si wartawannya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, seharusnya sebagai wartawan ya kita mengutamakan akurasi datanya, verifikasi gitu, supaya kita tidak terjebak dalam hoax itu sendiri. Oke, saya bergeser ke Pak Imam. Pak Imam, seperti apa menanggapinya ketika Ikatan Jurnalis Televisi ini kita menyajikan gambar? Lah ternyata gambar-gambar ini bisa diedit, bisa dipotong, kemudian disebarkan dengan potongan-potongan ini. Pasalnya itu tidak utuh. Seperti apa teman-teman IJTI melihat ini? Ya, saya jawab dulu yang pertama tadi ya, pertanyaan yang sempat dijawab oleh Mas tadi, bahwa jadi tahun lalu, tahun ini, masih awal tahun ini ada satu riset yang dirilis oleh Dewan Pers itu, bahwa kepercayaan terhadap media tradisional itu itu masih tinggi. Media tradisional itu, media konvensional tadi sebutnya, itu adalah digunakan sebagai untuk verifikasi, terutama terkait dengan masalah hoax ini. Jadi informasi-informasi mereka terima dari media sosial, kemudian dari media online yang nggak jelas gitu, mereka cenderung untuk menggunakan media konvensional itu sebagai verifikator. Benar tadi bahwa memang pada akhirnya media konvensional itu harus berpegang teguh pada azas dari jurnalisme, yaitu akurat, balance, and clear, kurang lebih seperti itulah. Nah, itu media apa yang paling dipercaya? Media yang dipercaya itu adalah media cetak dan media televisi. Gitu. Kemudian kalau media online itu kurang lebih yang media online yang mainstream ya, yang sudah dikenal bahwa dia media yang kredibel. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengingatkan satu riset dari Edelman Trust Barometer. Itu pada bulan Mei setelah pandemi 2020. Itu sebelumnya itu kepercayaan terhadap media tradisional itu turun terus sejak tahun 2012, 2013 turun terus. Nah, pada tahun 2020 itu masih rendah. Tetapi pada waktu awal itu berarti menunjukkan 2019 ya. Tetapi kemudian dilakukan riset setelah pandemi, itu ternyata kepercayaan terhadap media tradisional itu melonjak tajam. Jadi pada bulan Mei melonjak tajam. Jadi kepercayaan terhadap media tradisional naik sampai 7 poin. Itu luar biasa. Artinya itu menunjukkan bahwa pada saat situasi genting di mana publik itu perlu informasi yang trustful, jadi benar-benar yang bisa mereka percaya, mereka itu menolaknya ke media tradisional. Jadi untuk menjawab yang pertama tadi. Nah, ini untuk menjawab yang kedua. Jadi, lalu bagaimana jurnalis, termasuk jurnalis televisi, menyikapi ini? Kalau saya selalu tekankan di IJTI itu adalah bahwa kepercayaan orang pada saat mengakses informasi audiovisual, itu kepercayaannya itu di atas 90%. Jadi, saya bilang sama teman-teman, tanggung jawab kalian atas apa yang keluar di televisi itu tanggung jawabnya luar biasa. Maka kemudian kehati-hatiannya harus ekstra luar biasa. Nah, jadi termasuk kita kaitkan bahwa media tradisional itu diperlukan untuk verifikator, dan bahkan lebih dari itu sebenarnya pensahih lah istilahnya, pensahih. Termasuk menunjukkan mana yang penting, mana yang nggak penting, itu harusnya itu menjadi tanggung jawab dari media tradisional. Karena sesungguhnya selama ini kan di media sosial itu segala isu muter terus gitu. Tetapi celakanya banyak karena memang mengejar hit, mengejar traffic dan sebagainya, diterjemahkan bahwa itulah yang harus diikuti oleh beberapa teman-teman dari media tradisional, terutama media online. Karena mengarah ke sana, termasuk juga di media TV juga kadang-kadang seperti itu. Gitu. Padahal harusnya media tradisional ini yang ngedrive bahwa arahnya ke sana loh, gitu. Tadi kan disebut bahwa terlalu banyak informasi berseliweran. Itu salah satu yang dituntut dari jurnalisme itu adalah menunjukkan kita harus melangkah kemana. Ini seperti itu. Oke, ke Aji lagi. Seperti apa Pak? Teman-teman menanggapi ini. Media konvensional, teman-teman menulis sehingga itu masih tetap dipercaya. Kemudian saya ke Ketua PWI kembali. Untuk membekali teman-teman, Bang. Di tengah-tengah
yang namanya masyarakat juga sudah pinter mengetik, menulis. Nah, kemudian si wartawan itu sendiri atau jurnalis itu sendiri, sehingga mereka juga terpacu bahwa ini loh yang bisa menjadi barometer tanpa kita menyepelekan mereka. Oke. Yang pertama memang PWI itu di PWI Kalteng itu secara konsisten kita selalu memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kawan-kawan wartawan. Pendidikan dan pelatihan itu kan tidak terbatas hanya untuk anggota PWI. Semua wartawan siapapun yang ingin bergabung ikut dalam pelatihan, ya kita silakan untuk ikut. Terakhir bulan kemarin kita juga baru menggelar pelatihan untuk kawan-kawan, banyak peminatnya, tidak hanya dari PWI, tetapi di luar dari PWI pun banyak yang ikut serta. Nah, selain itu kita juga menggandeng beberapa institusi untuk sama-sama menggelar sosialisasi bagaimana kita agar tidak terjebak dengan informasi-informasi hoax, termasuk dengan Bawaslu, terakhir kemarin juga dengan Polda Kalteng, dan ini terus kita gelorakan agar kawan-kawan semua dan masyarakat sendiri tidak terjebak dalam informasi hoax. Oke, saya beralih lagi ke IJTI. Pertanyaan berikutnya. Banyak peristiwa yang ditunggangi oleh oknum untuk memecah masyarakat. Saling benci, kemudian ngelempar isu, kemudian digoreng. Apalagi kita saat ini mendekati atau memasuki tahun-tahun politik. Seperti apa kita menyikapi, baik masyarakatnya, kemudian teman-teman jurnalis. Kan kayak kita tahu tuh, tahun-tahun kemarin ada kubu A, B. Mereka sudah berteman, masyarakat masih gontok-gontokan. Satu hal, ada satu anekdot atau apa bahwa keledai itu tidak akan terantuk batu atau tidak akan masuk ke lubang 2 kali. Itu keledai loh, apalagi manusia, gitu kan? Nah, oke. Kita sudah belajar bahwa dalam pemilihan-pemilihan yang lalu, 2 pemilihan terdahulu itu membuat terjadi segregasi di kalangan masyarakat kita. Dan salah satu yang menjadi partisipan dari itu harus kita akui, ya dalam kekacauan itu adalah media. Kan kita sudah bisa melihat pada waktu itu sampai ada yang 2 pemenang pilpres versi media tertentu gitu. Artinya harus kita akui bahwa media turut terlibat dalam itu. Nah, ini yang harus kita ingat adalah bahwa aset yang kita pertaruhkan itu adalah masa depan kita. Seandainya kita tidak bisa belajar dari masa lalu. Nah, oleh sebab itu, ini kan kebetulan ada teman dari PWI, kemudian saya juga jadi Dewan Pertimbangan di IJTI, jadi ada Mas Sasmito juga gitu. Jadi sejak awal kita sepakat bahwa ayo kita memperkuat betul profesionalisme ini untuk ke depan. Makanya contohnya kalau di IJT itu ada program kerjasama dengan, tadi sudah sebutkan, ada dengan Bawaslu, kemudian dengan KPU, kemudian dengan lembaga-lembaga yang lain, terutama untuk meningkatkan alert. Jadi supaya kita itu tahu seandainya, wah ini udah mulai bahaya nih gitu. Karena sesungguhnya pertaruhan kita itu pertaruhan yang benar-benar yang sangat sangat krusial ini gitu. Karena apa? Situasinya kan sekarang nggak ada incumbent. Jadi semua nanti akan pemilu itu nanti terutama pilpres itu pasti akan panas lah. Stres semua. Jadi kalau teman-teman jurnalis dan teman-teman dan masyarakat juga tidak juga belajar dari situasi yang lalu, maka mungkin tidak akan lebih baik dari masa lalu. Makanya sekarang termasuk juga di Dewan Pers itu dibentuk jaring-jaring yang memperkuat jaring-jaringnya itu, termasuk juga nanti kan ada satgas itu. Nah itu semuanya adalah dalam rangka untuk membuat kita
lebih cepat bergerak seandainya kemudian ada masalah. Jadi contohnya kayak dulu itu di pemilu Pilpres yang lalu itu kan begitu ada kasus itu teman-teman itu dari KPI segera merapat dengan Dewan Pers, rapat bagaimana untuk menyikapi ini, kurang seperti itu. Dan juga kemudian itu merembes ke konstituen, jadi konstituen cepat juga. Meskipun ya masih tetap ada ekses-eksesnya. Tetapi sekali lagi kita harus belajar dari masa lalu. Kurang seperti itu sih. Oke, saya menyapa lagi Pak Sasmito. Suara Pak Sasmito belum didengar untuk yang pertanyaan di awal tadi, di atas. Seperti apa kepercayaan teman-teman atau masyarakat untuk media yang konvensional, kemudian juga peran dari jurnalis, khususnya teman-teman dari AJI. Ya, kalau terkait kepercayaan masyarakat sebenarnya kita ada beberapa riset ya Mbak ya. Dan teman-teman yang pertama riset Edelman. Kalau Edelman kan kita bisa lihat peringkat Indonesia itu nomor 2 ya. Kepercayaan publik terhadap media massa, dan itu bisa kita yakini ya, karena ketika pandemi kemarin orang itu semakin sadar gitu ya, hoax itu beredarnya di platform digital ya, di platform digital, bukan di media massa, bukan di media cyber atau di media konvensional yang lainnya gitu. Jadi beredarnya di platform digital. Itu pertama. Nah, yang kedua, saya juga ingin menawarkan gitu ya, pengertian hoax itu sebenarnya bukan sebuah berita bohong ya, tapi lebih kepada informasi yang bohong gitu ya. Karena kalau berita sudah pasti dihasilkan dari proses verifikasi atau kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Artinya ada proses verifikasi yang berulang sampai kemudian menjadi berita. Jadi berita dengan informasi sebuah hal yang berbeda gitu. Nah, tapi yang lainnya juga, misalkan kalau kita lihat riset dari Reuters ya, itu tingkat kepercayaan masyarakat memang rendah ya terhadap berita, sekitar 30%. Jadi dari sekian responden yang percaya terhadap berita itu hanya 30%. Selebihnya mereka mengakses itu dari platform digital ya, seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan kawan-kawan. Nah, ini memang terus terang agak sulit ya melihat apakah yang lebih tepat itu Edelman atau kemudian dari Reuters gitu. Tapi kalau kita lihat dari survei yang dilakukan teman ya, Asosiasi Media Cyber dan kawan-kawan, itu orang yang membaca media memang meningkat di era pandemi, dan itu bisa dilihat dari media cyber teman-teman ya, pembacanya meningkat. Tapi memang ini juga tidak sejalan dengan pendapatan media ya. Pembacanya meningkat, tapi pendapatannya ternyata justru menurun. Nah, ini juga problem yang lain gitu. Jadi agak sulit mengukurnya, tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya, kepercayaan itu kan erat kaitannya dengan independensi ya, atau integritas dari sebuah media. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai seorang jurnalis ya harus menjaga integritas dan independensinya gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara membuat berita ini secara mandiri gitu ya. Memang kita tahu di beberapa perusahaan media hari ini kemudian dikuasai dalam tanda kutip oleh oligarki gitu ya. Menjelang 2024 beberapa media sudah terbaca ya. Media orang halo Pak Sasmita, suaranya terputus-putus. Oke, kita masih mencoba untuk memperbaiki audio kita. Sementara saya bergeser dulu ke Ketua PWI, Pak Haris. Kita lanjutkan. Dewasa ini kan kehadiran internet justru menjadi sarana percepatan penyebaran hoax itu. Jutaan manusia, jutaan masyarakat di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah itu sebagai pengguna aktif. Nah, apakah kita perlu kembali ke zaman dahulu untuk ada pembatasan informasi hoax supaya tidak menyebar dan tidak memecah masyarakat? Atau seperti apa?
Saya pikir gini ya, hidup itu kan selalu berkembang, teknologi akan terus berkembang. Kita tidak bisa menentang hal itu. Ya. Justru yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengikuti dan menguasainya. Nah, ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Ya. Dan tentunya semua itu akan kembali kepada personal masing-masing. Bagaimana memanfaatkan sebuah teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi ya itu, tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Walaupun berandai-andai pun ya ini pasti akan terjadi. Tapi bagaimana seseorang itu bisa menguasai teknologi itu yang tentunya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kalau itu untuk contoh kasus di Kalimantan Tengah, bagaimana dengan informasi berita itu sendiri sampai melibatkan yang namanya pejabat negara pun kena prank. Contoh kemarin, masalah dana COVID di daerah luar Pulau Kalimantan. Itu sampai di berita nasional loh Bang. Kemudian yang menyebarkan juga teman-teman jurnalis. Nah itu seperti apa? Kalau saya sebutkan nanti kan semua pasti tahu. Ketika itu, oh sekian miliar kami akan sumbangkan untuk dana COVID. Di depan kepolisian juga, di depan pejabat negara, ternyata franknya itu seperti apa? Teman-teman jurnalis juga termasuk yang ikut menyebarkan pada saat itu. Inilah, terkadang kan ini karena dia diumumkan di depan publik dan juga banyak pejabat publik yang terlibat di dalamnya, narasumbernya sudah kredibel gitu. Narasumbernya sudah kredibel, kemudian dia memanfaatkan keberadaan wartawan untuk menyebarluaskan informasi itu, dan akhirnya ternyata hanya ngeprank gitu. Nah ini juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa saya pikir, dan ini kembali kepada niat orangnya. Dan saya pikir ini niat orangnya juga keterlaluan sih. Kemudian kita juga melihat contoh kasus kemarin. Seorang Ratna Sarumpait pada saat itu, teman-teman Aji, kemudian teman-teman IJTI di Jakarta juga pasti sangat mengetahui. Itu juga yang di-prank bukan masyarakat biasa, tokoh. Kemudian teman-teman media juga ikut pada saat itu kan, terlibat, kita melihat di televisi, kemudian di koran. Nah, itu seperti apa supaya itu tidak terjadi lagi di teman-teman media sendiri? Apa karena narasumbernya yang memang dilihat? Itulah kadang-kadang kan kita juga harus mempertimbangkan asas keberimbangan di dalam menulis sebuah berita. Saya juga menekankan kepada teman-teman kadang-kadang begini. Janganlah mencari sumber berita hanya dari satu orang, tetapi cari sumber-sumber lain yang kira-kiranya bisa menjadi pembanding. Misalkan dia melakukan sumbangan nih dengan dana misalkan sekian miliar. Fantastis Pak. Ya kita juga lihat dulu narasumber pembandingnya kira-kira siapa. Kan bisa ke PPATK. Kemudian perbankan, kita bisa cek nih, benar nggak dia punya dana segini gitu kan? Tapi pada saat itu mungkin kan kita tidak berpikir sampai ke situ, karena wah ada dana talangan COVID yang membantu COVID nih, luar biasa dananya yang diundang pun pejabat-pejabat negara. Hampir semua orang saya bikin terjebak, karena memikirkan ini trending dan kemudian akan menjadi sebuah berita yang bombastis, akhirnya semua terjebak gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman di Kalimantan Tengah kadang-kadang jangan sampai kita justru masuk menjadi penyebar hoax itu sendiri. Makanya sekecil apapun informasi yang kita dapatkan, yang paling penting dilakukan adalah verifikasi, cek faktanya, kemudian cek kebenarannya. Atau minim nanya ke redaksi dulu ya kali ya. Ini ada informasi seperti ini, tolong dong teman-teman bantu diredaksikan, kita punya grup biasanya. Ya, boleh. Itu salah satu. Kadang-kadang juga berdiskusi dengan teman-teman, kira-kira ini benar nggak ya informasinya. Karena kalau naluri seorang wartawan ini saya pikir kalau jiwa skeptisnya tinggi, dia tidak akan mudah percaya dengan informasi yang sepihak gitu.
Walaupun kayaknya nilai jualnya tinggi. Nilai jualnya Oke. tinggi. Saya Nah. beralih ke IJTI dulu. Pak, dulu sempat ada pernyataan bahwa informasi harus melalui satu pintu. Pada saat itu, ketika dalam tanda kutip ini masih belum menjadi seorang terdakwa, itu kan rame Pak, diprotes oleh teman-teman jurnalis, semua pada protes. Bapak mungkin paham yang saya maksud. Satu pintu loh Pak waktu itu. Kita juga menerima di IJTI informasi ini jangan diambil dari sana sini, tetapi harus satu pintu. Ya, ini bagian dari hoax juga nih. Jadi Zamannya kemarin ketika teman-teman mencari informasi dari orang tua korban, saudara-saudara korban, kemudian pengacara, tetapi kan waktu itu teman-teman sudah dapat sesuatu, harus satu pintu dari instansi ini. Ya, yang kita bicarakan sekarang ini adalah bagian dari hoax. Karena informasinya sebenarnya harus dari sumber yang kredibel, dan itu ada tertulis dan itu. Jadi sekali lagi kita korban hoax juga ininya satu ya. Kedua adalah jadi bahkan wartawan kan juga jadi korban hoax. Jadi sekali lagi saya ingin kembali lagi bagaimana kita mengatasi hoax ini. Saya ingin ini selalu saya sampaikan di berulang-ulang, mungkin juga jadi kesannya dari seperti kayak kewiraan. Kalau kita dulu kan ada pelajaran kewiraan tuh waktu kita kuliah. Jadi gini, untuk memerangi hoax ini, sebenarnya ini hoax itu biasa kok. Sekarang aja karena kebetulan ada internet, jadi kesannya ini. Dari dulu ada itu isu-isunya, namanya isu dulu itu. Jadi diperlukan adalah ini seperti kalau menurut saya itu adalah perang rakyat semesta. Jadi pada waktu Indonesia melawan Belanda itu kan ada perang rakyat semesta. Jadi perang rakyat semesta begini. Jadi untuk level apapun, misalnya kalau kita ulama, kalau kita pemuka agama macam-macam itu, ya kita ambil pelajaran-pelajaran dari agama yang kemudian memerintahkan kita untuk tidak menyebarkan isu-isu yang belum jelas. Kan kalau dalam Islam itu ada konsep tabayun gitu kan. Dan itu kalau dalam falsafah, kalau saya di Jawa itu ada, saya waktu kecil selalu diajarin bahwa kamu jangan sampai kulak jari, dodol jari. Bahasa Indonesia adalah jangan sampai kamu beli katanya dan jual katanya. Ya. Karena kamu hanya akan mendapatkan laba barangkali. Itu selalu diajarkan ke saya dulu itu. Jadi itu bukan hal yang baru. Dan maksud saya adalah perang rakyat semesta itu adalah semuanya harus kembali ke hal-hal seperti ini. Nah gitu. Jadi kalau guru memasukkan dalam kurikulum gitu. Kalau kemudian wartawan kembali kepada hitoh dari dan prinsip-prinsip wartawan. Jadi saya dulu waktu awal jadi wartawan tahun 86, saya diajarin begini. Wartawan itu harus skeptis. Apa skeptis itu? Begini, gitu. Saya gitu. Kalau seandainya ibumu menyatakan mencintaimu, kamu nggak boleh langsung percaya sekalipun itu ibumu. Terus gimana Mas? Kamu harus cari fakta-faktanya yang menunjukkan bahwa ibumu mencintaimu, baru kamu boleh percaya. Nah, apa yang terjadi sekarang termasuk kasus Adityo kemudian macam-macam itu karena teman-teman wartawan itu agak lupa dengan persoalan skeptisisme ini, skeptisisme radikal sebenarnya kalau jadi jurnalis itu. Dan seandainya pun kita belum mendapatkan konfirmasi, kan kemudian di pedoman pendampingan cyber itu dibuktikan, itu harus jelas atribusinya. Siapa yang mengatakan itu? Jangan kemudian katanya orang kemudian kita ambil seolah-olah temuan kita gitu. Dan kita harus sampaikan kepada audiens bahwa ini belum terkonfirmasi misalnya. Tadi kan disampaikan oleh soal jangan hanya satu sumber gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita kembalikan lagi. Jadi kita semua untuk memerangi hoax itu menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi perang kita bersama yang menuntut peran aktif dari kita semua. Lalu seperti itu. Oke, langsung ke Pak Sasmito. Seperti apa menanggapinya? Halo Pak Sasmito, masih bersama saya? Pak Sasmito? Sepertinya audio kita masih terganggu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita lanjutkan lagi, berhubung kita sudah berada di segmen terakhir. Kita langsung ke Bang Haris dulu. Bang Haris, supaya kita bisa melawan hoax, dikatakan menjadi pemirsa warga yang cerdas. Nah, itu seperti apa? Kemudian apakah regulasi kita ini kurang menggigit sehingga orang itu tidak jera? Baik, yang pertama sih saya tetap menekankan bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat agar menjadi pengguna internet yang cerdas. Kemudian masyarakat juga harus bisa memilah kira-kira mana nih informasi yang mempunyai keuntungan buat saya, mana yang hanya sekedar informasi yang ya begitu-begitu saja. Nah, kemudian kita juga harus pandai menahan ketika informasi itu tidak bermanfaat, ya udah mending selesai di kita saja, tidak disebarkan saja. Kalau dulu mulutmu harimaumu, iya. Sekarang jarimu harimaumu. Oke. Kemudian pertanyaan tadi seperti apa? Apakah regulasinya itu kurang menggigit, apa kurang membuat kapok gitu? Saya pikir regulasi di Undang-Undang ITE juga cukup tegas. Tinggal, nah inilah yang saya bilang literasi kepada masyarakat. Terkadang gitu masyarakat kita ini kan malas berhadapan dengan hukum. Ketika mereka merasa ada penyebar hoax, ada orang-orang yang dengan sengaja menyebar informasi-informasi yang tidak benar, mereka tidak berperan aktif untuk membuat laporan-laporan gitu kepada polisi, sehingga ya udah dibiarkan begitu saja. Nah, saya juga pernah ngobrol dengan teman-teman di Bithumas Polda Kalteng. Ada beberapa informasi yang berseliweran. Saya bilang kalau ada memang oknum-oknum yang merasa dirugikan terhadap informasi itu, termasuk salah satunya pemilik kafe yang dituding sebagai markas LGBT. Kalau dia keberatan, saya bilang adukan Undang-Undang ITE-nya. Siapa penyebar videonya? Itu kan bisa dicari sebetulnya. Nah, cuman terkadang mereka tidak mau disibukkan hal-hal yang seperti itu gitu. Bahkan saya bilang kepada teman-teman di Bithumas, ayo dong dorong untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar gitu. Nah, itu yang memang harus kita lakukan. Yang paling penting sih bagaimana memberikan literasinya kepada masyarakat. Sebagai wartawan, ya kita kembali kepada tugas dan fungsi kita. Kepada marwah masing-masing. Kepada kita diatur oleh Undang-Undang 40. Bagaimana kita menghasilkan sebuah karya jurnalistik. Itu tentu ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40. Kemudian di kode etik juga dijelaskan bagaimana sih kita menyajikan sebuah berita yang akurat. Tentu ada cek dan dicek, kemudian juga verifikasi dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita harus lakukan sebetulnya. Jangan hanya terjebak ini informasinya viral, naikkan dulu, nanti urusannya belakangan. Nah, itu yang saya bilang Anda berbahaya, saya bilang. Yang penting like-nya banyak dulu ya. Karena di like ini mendatangkan money atau cuan atau uang. Nah, iya, itu betul, kalau saat ini. Oke, saya ke IJTI lagi. Pak, bagaimana kalau menurut Bapak, apakah itu tadi pertanyaannya kurang yang namanya sanksinya? Kemudian seperti apa yang dikatakan masyarakat itu cerdas? Kemudian seperti apa apabila gambar-gambar yang disajikan itu yang seharusnya kalau kita di media ada aturan baku. Contoh,
tidak menyebarkan yang namanya luka terbuka, darah, kemudian korban anak di bawah umur. Tetapi kita melihat di media sosial, dengan gampang mereka nge-share, sampai kita kadang aja kalau tidak tahan bisa muntah melihat gambar-gambar seperti itu. Nah, itu seperti apa? Media sosial dan satu yang media yang memang berisi jurnalisme. Jadi ini memang sangat berbeda ini wilayahnya. Makanya kemudian kalau undang-undang itu ada ancaman hukuman di undang-undang ITE itu memang saya setuju. Yang paling penting adalah pertama adalah literasi. Makanya saya introduksi tadi soal perang raya semesta tadi. Literasi itu dilakukan oleh semua. Kita semua itu wajib untuk melakukan. Termasuk juga seandainya kita menjadi admin WhatsApp gitu kan. Sekarang kan kita punya privilege untuk menghapus konten dari siapapun yang ternyata itu memang tidak sesuai. Kita bisa delete aja. Itu bagian dari perang raya semesta menurut saya gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah memang law enforcement. Jadi kalau memang keterlaluan ya dilaporkan saja. Itu penting itu untuk memberikan pembelajaran dan juga supaya ada efek jera gitu. Kemudian kaitannya ke ke jurnalis, sekali lagi saya ingatkan bahwa situasi sekarang itu bukan situasi yang baru sesungguhnya. Jadi saya ingat tahun 1920 itu Walter Lippmann itu. Walter Lippmann itu adalah wartawan yang sangat luar biasa untuk ukuran Amerika waktu itu dan juga kemudian jadi filsuf juga. Waktu itu dia mengatakan, ketika semua berita datang dari sumber lingkaran kedua, artinya bukan sumber pertama ya, dari katanya, maka orang akan berhenti merespon kebenaran dan hanya merespon pendapat. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, seandainya ada kata orang itu X, padahal itu orang itu memang belum tentu seperti X, maka kemudian media hanya merespon X itu, maka publik hanya akan merespon pendapat atas pendapat. Muter terus pendapat-pendapat itu, dan ketika pendapat itu bertemu dengan kepentingan orang-orang yang ingin melakukan disinformasi, maka jadilah hoax itu. Penggiringan opini juga. Hoax itu kan bagian dari disinformasi. Nah, jadi yang ingin saya tekankan sekali lagi adalah mari kita kembali ke hitoh kita masing-masing. Kalau jurnalis ya berperanlah untuk memberikan informasi yang akurat, balance, and clear. Kalau kemudian menjadi guru, ya ajarilah murid itu dengan tata krama, dengan bagaimana sopan santun berkomunikasi, dengan nilai-nilai budi pekerti yang bagaimana agar kemudian mereka tidak tidak cenderung untuk kemudian menyebarkan berita yang mereka tidak tahu kebenarannya. Kalau pemuka agama, ajarilah umat itu dengan ajaran-ajaran agama yang memang menyuruh kita untuk bertindak adil dan selalu melakukan verifikasi. Banyak sekali yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau kemudian semua bisa melakukan seperti itu, saya yakin akan lebih baiklah situasi ke depan ini. Kalau seperti pertanyaan saya tadi, karena kita di dunia video juga nih, visual, potongan-potongan gambar yang seharusnya tidak di-share, kemudian di-share. Bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat? Kalau kita sudah jelas, ada editor, redaktur di sini berperan, kemudian yang editor televisi ini sudah jelas, oh ini tidak boleh. Terakhir saya langsung ke Pak Sasmita. Ya, saya pikir memang perlu ada ini ya, panduan ya, terutama edukasi ke publik gitu ya, supaya masing-masing orang itu kemudian bertanggung jawab terhadap konten yang dipublikasikan gitu ya. Karena kalau kita di era digital sekarang, semua orang itu penyebar informasi ya, peran yang dulu dimainkan oleh jurnalis, kemudian sekarang bisa dimainkan oleh semua orang. Nah, bedanya kita memiliki kode etik jurnalistik, orang-orang atau publik ini kemudian tidak memiliki kode etik. Nah, ini literasi yang mungkin perlu dipertimbangkan, dibuat gitu ya, supaya publik itu juga memiliki kode etik yang mungkin mendekati ya, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kontennya gitu. Nah, hanya memang kita tidak setuju kemudian kalau misalkan orang-orang ya yang belum terliterasi ini kemudian
digunakan undang-undang ITE ya, dilaporkan dengan undang-undang ITE. Teman-teman perlu catat, mereka ini juga korban sebenarnya. Orang-orang yang tidak paham ini informasi yang benar atau salah gitu. Dan banyak di beberapa kasus ya, terutama di bencana itu orang-orang yang menyebarkan hoax atau informasi bohong itu juga korban karena mereka nggak paham, tidak tahu caranya bagaimana memverifikasi. Nah, yang perlu dipidanakan adalah orang yang dengan sengaja membuat, menyebar dengan tujuan yang jahat gitu ya. Kita tahu ada Saracen dan kawan-kawan, tapi sampai hari ini polisi kemudian tidak pernah menindaklanjuti ya. Nah, malah polisi kemudian mencari orang-orang yang dalam tanda kutip tadi korban, kemudian dipenjarakan, dikriminalisasi gitu. Seharusnya yang dipenjarakan adalah orang-orang yang dengan sengaja, dengan tujuan jahat, ada nilai ekonomis di situ, itu yang harus dikejar polisi gitu ya. Nah, ini kan tidak dilakukan. Sampai hari ini kita tidak tahu siapa sih Saracen ini ya. Dan kemungkinan di menjelang 2024 akan muncul lagi kalau misalkan memang aparat penegak hukumnya tidak pernah melakukan penegakan hukum ya. Jadi penegakan hukum ini harusnya ke sumbernya ya, bukan orang-orang yang tidak paham dan yang menjadi korban terus kemudian ikut menyebarkan informasi bohong tadi ya. Jadi perlu ada pembedaan. Ini pelaku utamanya atau dia korban tidak tahu kemudian. Mungkin itu Mbak. Oke, closing statement Pak Sasmito. Baik, untuk masyarakatnya, kita menjelang pemilu nanti supaya tidak ada yang namanya lagi kubu-kubu dan gap-gap politik identitas, sara, sosial. Yang paling sederhana adalah memang di era banjir informasi ini, informasi yang masuk ke kita itu jutaan bahkan miliaran tiap hari ya. Jadi yang paling sederhana bagaimana kita mendapatkan informasi yang valid, salah satunya ya dengan membaca, mendengar atau mengkonsumsi informasi melalui media massa ya, baik televisi, media cetak, media cyber. Tentu masing-masing orang punya penilaian media mana yang bisa kredibel ya, yang bisa dipercaya, itu pasti mereka punya urutan 1, 2, 3. Jadi sebaiknya mencari informasi itu di media-media yang memang sudah terpercaya ya, menggunakan prinsip jurnalisme. Nah, berikutnya juga saya pikir aparat penegak hukum ya, ini juga memang perlu secara serius ya, terutama yang untuk menindak orang-orang ya dengan tujuan jahat gitu ya, mengadu domba, menyebarkan ujaran kebencian dan sebagainya. Bukan kepada korban-korban yang mereka memang tidak paham literasinya, tapi mencari siapa ini sumber utama dan pelakunya. Dan terakhir mungkin Dewan Pers ya, saya pikir memiliki peran yang penting karena kita tahu hari ini menjelang 2024 banyak media yang dimanfaatkan ya atau dibajak oleh para politikus. Nah, ini Dewan Pers perlu turun tangan karena jangan sampai kemudian media yang dilindungi oleh mendapat privilege dengan undang-undang pers justru dimanfaatkan oleh para politikus ya, terutama media-media dengan jumlah modal yang besar. Jadi ini harus dibongkar, harus dikembalikan ke publik. Aji mungkin akan membuat riset ya soal penyalahgunaan media menjelang 2024. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung ke Pak Imam, closing statement kita malam hari ini. Ya, kepada masyarakat tentu saya ingin ingatkan bahwa pemilu itu hanya event 5 tahunan dan untuk supaya ke depan kehidupan kita akan lebih baik. Jangan sampai kemudian gara-gara pemilu kehidupan kita ke depan itu makin kacau balau gara-gara kita saling berhantam, saling menjelek-jelekan di antara kita itu satu. Ya. Kepada jurnalis ini paling penting adalah bahwa salah satu misi jurnalis itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan karena itu kemudian jurnalis diberikan kemerdekaan pers. Jadi kemerdekaan pers itu perlu digunakan untuk sebaik-baiknya menciptakan kehidupan supaya masyarakat itu bisa mengembangkan diri, bisa hidup dengan damai
bisa mencapai kesejahteraan bersama, kurang lebih seperti itu. Dan untuk itu maka kemudian nggak jauh-jauh kok, mari kita kembali dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalisme. Artinya bahwa jangan kemudian media kita itu bisa digunakan untuk kepentingan tertentu seperti yang digambarkan oleh Bill Kovac sebagai jurnalisme kepentingan. Jangan juga kita bekerja dengan gampang-gampangan hanya untuk cuman omongan orang satu, omongan orang lain, sehingga itu akan jadi jurnalisme pernyataan. Jangan juga kita memaksakan pendapat kita, kemudian dengan cara mencari narasumber-narasumber yang memang sesuai dengan kita, sehingga kemudian itu menjadi jurnalisme pengukuhan. Jadi jurnalisme yang sebenarnya jurnalisme adalah jurnalisme verifikasi. Semuanya harus diverifikasi, dan itu verifikasi kita lakukan dengan sikap independen, dalam arti bahwa apapun haluan politik kita, apapun preferensi yang lain di luar politik kita, itu jangan sampai kemudian mempengaruhi dari karya yang akan disampaikan kepada publik. Karena seperti itu. Oke, netralitas. Terima kasih. Kemudian dengan Pak Haris Sadikin, terakhir, tadi dikatakan oleh narasumber harus ada sosialisasi, ada literasi. Tugas kita juga menyebarkan ini, apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk masyarakat dan untuk teman-teman di luar sana, sehingga mereka tidak gercep. Kemudian mereka salah, seperti yang tadi contoh yang dicontohkan tadi oleh narasumber berdua tadi. Yang paling penting saya pikir ya tetap prinsip verifikasi seorang wartawan itu dikedepankan. Jangan hanya melihat bahwa ini berita viral, ketika ini naik akan banyak pembacanya. Enggak juga gitu. Ketika berita itu viral di media sosial, dituangkan di dalam karya-karya jurnalistik, belum tentu pembacanya juga banyak gitu. Tapi kan sekarang judul bombastis semua. Betul. Judul bombastis juga tidak menggiring pembaca untuk melihat. Tidak menggiring pembaca untuk mengklik kan. Jadi paling penting sekarang ya udah lakukan verifikasi, cek faktanya. Karena memang kita sebagai seorang wartawan ya memang harus berperan sebagai garda terdepan untuk memerangi hoax. Jangan lagi kita berpikir cepat-cepatan memberikan informasi, karena secepat apapun wartawan menginformasikan sesuatu melalui berita, itu tetap akan kalah dengan media sosial. Karena media sosial, dia hari ini kejadian langsung. Live. Sementara kita harus melalui proses. Nah, sementara proses itu terjadi, akurasi yang harus ditekankan. Makanya saya juga sama teman-teman juga selalu saya katakan bahwa jangan terjebak informasi-informasi di media sosial, karena justru informasi di media sosial itu yang akan menggiring kita untuk memviralkan hoax itu sendiri. Tetapi sekarang bagaimana yang di media sosial itu melihat kita menjadi barometer untuk berita dan fakta? Tentu dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang sudah diatur dalam undang-undang, yang sudah diatur oleh kode etik. Kalau prinsip jurnalisme itu kita laksanakan dengan baik, masyarakat pasti akan melihat, oh ini fakta yang sebenarnya. Oke, kesimpulannya cerdas masyarakatnya, cerdas juga jurnalisnya. Betul. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Imam Wahyudi, Dewan Pertimbangan IJTI sudah berbagi pada malam hari ini. Kemudian juga dengan Pak Sasmito, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen. Terima kasih sudah berbagi malam hari ini. Kemudian juga dengan Bapak Haris Sadikin, Ketua PWI Kalimantan Tengah. Untuk memerangi hoax, tugas kita bersama. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.